Saya Dr. Tifauzi Atiasuma. Yang saya hormati para pemimpin dunia, rekan-rekan akademisi, media internasional, dan seluruh warga dunia yang mencintai keadilan. Hari ini saya berbicara bukan hanya sebagai warga negara Indonesia, tetapi sebagai bagian dari komunitas global yang menjunjung tinggi kebenaran, kehormatan, dan integritas intelektual. Indonesia, negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, tengah menghadapi krisis moral yang sunyi namun sangat menentukan. Bukan krisis yang ditandai oleh perang atau kekerasan, melainkan oleh pergulatan antara kebenaran dan kekuasaan, antara nurani akademik dan tekanan politik. Inti dari persoalan ini adalah sebuah pertanyaan yang sederhana namun mendasar. Benarkah seorang mantan Presiden Republik Indonesia pernah menjabat dengan ijazah akademik yang tidak otentik? Pertanyaan ini bukan serangan pribadi, bukan fitnah, bukan pula manuver politik. Ini adalah panggilan moral dan konstitusional yang diajukan oleh kami para akademisi, peneliti, dan intelektual yang menjalankan tanggung jawabnya untuk mengkaji, mempertanyakan, dan mengungkapkan kebenaran. Namun hari ini, kami yang bersuara, di antara kami adalah saya sendiri Dr. Tifa, Dr. Roy Suryo, Dr. Ismon Sianipar, dan beberapa lainnya justru dikriminalisasi. Kami dibungkam, kami diperlakukan seolah-olah penjahat. Padahal satu-satunya kesalahan dalam tanda kutip kami adalah kami sedang menegakkan kebenaran. Kami tidak bertindak sembrono, kami tidak menyerang, kami menggunakan pendekatan akademik, dan motivasi kami adalah menjaga kehormatan Republik. Ini adalah contoh nyata dari penindasan terhadap para whistleblower, sebuah presiden berbahaya, bukan hanya bagi Indonesia, tetapi bagi demokrasi di seluruh dunia. Kami tidak meminta dunia untuk campur tangan. Kami hanya mengundang dunia untuk menyaksikan, untuk mencatat, untuk mendengarkan. Karena kebebasan akademik dan hak untuk berkata benar adalah nilai universal dan dilindungi oleh undang-undang internasional. Dan ini tidak terikat oleh batas negara. Kami memohon kepada sahabat-sahabat kami di PBB, di universitas-universitas dunia, di organisasi hak asasi manusia internasional, beri ruang bagi kasus ini. Sadari bahwa harga dari diamnya suara nurani jauh lebih mahal daripada ketidaknyamanan politik sesaat. Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, katakanlah yang benar walau itu pahit. Dan dalam tradisi keadilan global, kita mengenal ungkapan, lengkung semesta moral itu panjang tapi ia condong menuju kebenaran. Semoga ia kali ini condong ke sini dan semoga saatnya adalah sekarang. Saya perkenalkan kuasa hukum saya, salah satu dari 62 kuasa hukum yang sedang bersama dengan kami, Bapak Abdullah Al-Katiri, Sarjana Hukum, untuk memberikan poin-poin penting secara undang-undang. Baiklah, terima kasih. Seperti dikatakan tadi, saya adalah kuasa hukum dari salah satu kuasa hukum dari Dr. Tifa. Perlu saya tekankan, ya kan, bahkan saya berani mengatakan bahwa polisi jika memproses laporan ini adalah pelanggaran undang-undang. Karena ada undang-undang yang mengatur, yaitu Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang menyatakan pasal 10, jika ada pelaporan lebih dahulu, maka tidak diperbolehkan dilapor balik dengan pencemaran nama baik.